Sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, para rasul datang untuk menyampaikan ajaran Allah kepada umatnya. Sebagai manusia biasa, para rasul juga akan meninggal dunia. Sepeninggal para rasul, kehidupan umat manusia mengalami pergeseran dan ada yang mulai meninggalkan ajarannya. Saat itulah kehidupan umat manusia mulai kacau karena mereka tidak lagi berpedoman sebagaimana yang telah dibawa oleh rasul. Dengan diturunkannya kitab suci, umat manusia memiliki pedoman hidup. Iman kepada kitab Allah artinya meyakini sepenuh hati bahwa Allah telah menurunkan kitab kepada nabi atau rasul yang berisi wahyu untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Di dalam Al-Quran disebutkan bahwa ada 4 kitab Allah yang diturunkan kepada para nabinya. Kitab-kitab tersebut berisi peraturan, ketentuan, perintah dan larangan yang dijadikan pedoman bagi umat manusia. Kitab-kitab Allah tersebut diturunkan pada masa yang berlainan. Semua kitab berisi ajaran pokok yang sama, yakni ajaran yang mengesahkan Allah. Yang berbeda hanyalah dalam hal syariat yang disesuaikan dengan zaman dan keadaan umat pada waktu itu. Mari kita perhatikan penjelasan berikut mengenai kitab Allah yang diturunkan kepada para nabi dan rasul. Pertama, kitab Taurat. Taurat berasal dari bahasa Ibrani yang berarti instruksi. Kitab Taurat adalah salah satu kitab suci yang diwahyukan Allah kepada Nabi Musa. Kitab Taurat menjadi petunjuk dan bimbingan bagi Bani Israel. Isi pokok kitab Taurat dikenal dengan 10 hukum yang diterima oleh Nabi Musa di atas bukit Tursina. 10 hukum tersebut berisi asas-asas keyakinan atau akidah dan asas-asas kebaktian atau syariah. Yang kedua, kitab Zabur. Kata Zabur berasal dari bahasa Arab Zabaroh Yazburu Zabron yang berarti menulis. Makna aslinya adalah kitab yang tertulis. Zabur dalam bahasa Arab dikenal dengan sebutan Mazmur. Dalam bahasa Ibrani disebut Mizmar, yaitu nyanyian rohani yang dianggap suci. Kitab Zabur berisi kumpulan ayat-ayat yang dianggap suci. Ada 150 surah dalam kitab Zabur yang tidak mengandung hukum, tetapi hanya berisi nasihat-nasihat, hikmah, pujian, dan sanjungan kepada Allah. Secara garis besar, nyanyian rohani yang disenandungkan oleh Nabi Daud dalam kitab Zabur terdiri atas 5 macam, yakni nyanyian untuk memuji Tuhan, nyanyian perorangan sebagai ucapan syukur, ratapan-ratapan jamaah, ratapan dan doa individu, serta nyanyian untuk raja. Yang ketiga, kitab Injil. Kitab Injil diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Isa yang berisi keterangan-keterangan yang benar dan nyata, yakni perintah Allah agar manusia mengesahkan dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Dalam kitab Injil terdapat pula keterangan mengenai akan lahirnya nabi yang terakhir dan penutup para nabi dan rasul bernama Ahmad atau Muhammad. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa sebagai petunjuk dan cahaya penerang bagi manusia. Nabi Isa diutus untuk mengajarkan tauhid kepada umat atau pengikutnya. Dan yang keempat adalah Al-Quran. Al-Quran merupakan kitab suci yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Al-Quran diturunkan tidak sekaligus, melainkan secara berangsur-angsur. Al-Quran diturunkan selama kurang lebih 23 tahun, atau tepatnya 22 tahun, 2 bulan dan 22 hari. Al-Quran yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad menghapus sebagian syariat yang tertera dalam kitab-kitab terdahulu dan melengkapinya dengan tuntunan yang sesuai dengan perkembangan zaman. Al-Quran merupakan kitab suci terlengkap dan berlaku bagi semua umat manusia sampai akhir zaman. Oleh karenanya, sebagai seorang muslim, kita tidak perlu meragukan sama sekali keberadaan Al-Quran. Adapun isi pokok Al-Quran adalah sebagai berikut. Pertama, Al-Quran berisi akidah atau keimanan. Yang kedua, Al-Quran juga berisi ibadah, baik ibadah mahdhoh maupun ghairu mahdhoh. Yang ketiga, Al-Quran berisi ajaran akhlak seorang hamba kepada Khalik, kepada sesama manusia, dan kepada alam sekitar. Yang keempat, Al-Quran juga berisi muamalah,
yakni hubungan manusia dengan sesama manusia. Yang kelima, Al-Quran juga berisi kisah, yaitu cerita Nabi dan Rasul, orang-orang soleh, dan orang-orang yang ingkar. Serta yang keenam, semangat mengembangkan ilmu pengetahuan juga diajarkan dalam Al-Quran. Keistimewaan kitab suci Al-Quran dapat kita simak melalui uraian berikut. Pertama, Al-Quran sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang yang beriman dan bertakwa. Yang kedua, Al-Quran sebagai pusat informasi kepada setiap umat bahwa Nabi dan Rasul terdahulu mempunyai syariat dan caranya masing-masing dalam menyembah Allah. Yang ketiga, Al-Quran sebagai kitab suci terakhir dan terjamin keasliannya. Yang keempat, Al-Quran tidak dapat tertandingi oleh ide-ide manusia yang ingin menyimpangkannya. Serta yang kelima, membaca dan mempelajari isi Al-Quran akan bernilai ibadah. Adapun perilaku mulia yang berkaitan dengan iman kepada kitab adalah sebagai berikut. Pertama, meyakini bahwa kitab suci sebelum Al-Quran datangnya dari Allah. Yang kedua, Al-Quran sudah dijaga kemurniannya oleh Allah sampai saat ini. Menjaga kemurnian Al-Quran adalah tugas kita sebagai seorang muslim. Yang ketiga, menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk dan pedoman hidup dan tidak sekali-kali berpedoman kepada selain Al-Quran. Yang keempat, berusaha untuk membaca Al-Quran dalam segala kesempatan, dikala suka maupun duka, kemudian belajar memahami arti dan isinya. Serta yang kelima, berusaha untuk mengamalkan isi Al-Quran di dalam kehidupan sehari-hari, baik di waktu sempit maupun di waktu lapang.